Pandemi COVID-19 dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Menjaga kesehatan mental penting dilakukan agar tidak berdampak pada menurunnya imunitas dan meningkatkan risiko terpapar COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Perubahan rutinitas, kebiasaan, dan aspek kehidupan lainnya, serta kondisi yang serba tidak pasti, dapat mempengaruhi emosi dan pola pikir. Gangguan kesehatan mental yang banyak dialami selama pandemi COVID-19 adalah stres dan kecemasan. Kesehatan mental yang tidak terjaga dengan baik akan berdampak pada kesehatan fisik, pola tidur, produktivitas, bahkan relasi dengan orang-orang terdekat. Oleh karena itu, kesejahteraan psikologis sangat penting diperhatikan, apalagi di saat sekarang ini. Meskipun hanya di rumah, usahakan tetap melaksanakan rutinitas seperti biasa. Berkomunikasi dengan keluarga dan teman dengan tetap menjaga jarak fisik, ikuti perkembangan informasi yang akurat dalam porsi secukupnya, serta lakukan hal-hal yang disenangi. Lantas bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental agar tetap produktif selama pandemi COVID ini? Kita akan berbincang langsung dengan Dr. Sailan Tajudin selaku psikiater Rumah Sakit Royal Taruma dan juga seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Halo, apa kabar, Dok? Kabar baik, selamat pagi pemirsa dari TV. Selamat pagi, dokter. Dokter, sebetulnya kita ingin bicara dari sangat dasar indikator, Dok. Indikator seperti apa yang bisa menjadi acuan kita bersama terkait kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan mental seseorang? Oh, itu. Jadi ini yang kita sebut sehat mental ya, mentally fit. Jadi indikatornya sebetulnya menurut WHO itu keadaan sejahtera dari individu itu. Sehingga dengan seperti itu dia bisa berproduktif, berfungsi produktif, dan bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau dari Kemenkes kita, itu sehat mental itu adalah batin yang tenang dan tentram, sehingga dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari, dan juga dapat bersosialisasi dengan baik. Oke. Nah, kalau terkait tadi rasa kesejahteraan, kedamaian, nah saat pandemi ini tentu banyak masyarakat yang punya masalah. Dokter kan masih suka praktek nih, Dok. Kira-kira banyak nggak pasien yang memang datang dalam kondisi mentalnya punya masalah? Selama praktek dalam pandemi ini kita lihat ya, memang terjadi peningkatan pasien yang stres, terutama cemas, gangguan tidur, dan beberapa penyakit yang memang dia depresi misalnya semakin jadi tidak stabil, itu meningkat. Kita juga survei gangguan tidur ini pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Untar, ya itu ada terjadi peningkatan sekitar 30% gangguan tidur. Oke, kurang lebih 30% begitu ya peningkatannya gitu. Kapan Iya. seharusnya seseorang itu setelah melakukan diagnosa bahwa diri sendiri gitu ya, bahwa dia mengalami gangguan mental atau kejiwaan, kapan saat si kita individu harus ke dokter berkonsultasi atau bahkan mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Nah ini jadi patokannya bahwa kita mulai tidak bisa beradaptasi ya, coping mechanism kita gagal. Nah, di situ stres ini menyebabkan rasa distress. Itu orang tersebut merasa tidak nyaman, kemudian juga mulai tidak bisa konsentrasi, disfungsi, tidak bisa konsentrasi kerja, mulai menarik diri. Nah, kalau keadaan itu disertai juga dengan, biasanya juga pasti disertai dengan gangguan tidur. Kalau sudah tidak bisa diatasi, harusnya sebaiknya untuk segera mencari pertolongan dengan orang yang profesional. Dok, kalau misalnya ada masyarakat atau warga yang merasa dia punya masalah, kesulitan atau punya masalah gangguan tidur misalnya, atau kecemasan yang luar biasa, tetapi dia sudah harus mengikuti kegiatan atau new normal atau masuk kerja seperti biasa. Nah, ini bahayanya apa nih, Dok? Buat orang sekitarnya, buat diri dia sendiri. Sebetulnya kita lihat juga kalau memang kondisi
dia stres ini karena keadaan pandemi sama PSBB ini, dengan new normal ini sebetulnya pemerintah melonggarkan, ya, sehingga dia bisa beraktivitas dengan walaupun dengan terbatas, tapi bisa beraktivitas lagi. Sebetulnya menolong, tapi dalam posisi tertentu keadaan ini tidak bisa merubah orang yang mungkin sudah gangguan mental segala macam. Nah itu yang harus, kalau dia walaupun sudah dilakukan new normal ini, tapi dia tetap dengan keadaan tadi, distres, disfungsi, tidak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, tidak mulai banyak di rumah, jadi tidak produktif. Nah itu harusnya segera mencari pertolongan. Iya, karena tadi ya tetap kalau sudah gangguan butuh terapi dan penanganan khusus. Jadi tidak bisa dengan sendirinya nanti dia akan pulih kembali seperti normal. Dok, menghadapi kenormalan sekarang yang mungkin Juni nanti akan sama-sama kita rasakan bersama. Apa tips yang bisa digunakan oleh masyarakat agar tadi tetap kesehatan fisiknya terjaga dan juga kesehatan jiwa dan mentalnya juga tetap prima? Nah, untuk Juni ini kan mulai ada pelonggaran. Tapi kan kita tahu penyakit ini kan masih ada, ya kan, pandemi ini masih ada, sehingga nomor satu ya otomatis protokol kesehatan dari pemerintah tuh harus diikutin, ya. Nah kedua, kita harus jaga kondisi fisik kita juga dengan berolahraga segala macam. Nah itu. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengurangi stres? Orang bilang itu apa? Mindfulness ya. Jadi mindfulness itu kita lakukan kegiatan kita, menghayati kegiatan kita saat ini walaupun dengan terbatas tanpa dinilai baik buruknya dan segala macam. Jadi kita lakukan itu secara menyenangkan saja. Biasanya itu dapat mengurangi tingkat stres kita. Social support juga penting dari keluarga sama lingkungan. Itu. Berarti dok, tadi yang kita sudah wawancara Skype dengan Ibu Maria, katanya ada menyalurkan hobi melukisnya ternyata bisa menjadi terapi. Nah ini juga dianjurkan nggak oleh dokter sebagai psikiater? Nah, dalam coping mechanism itu adaptasi terhadap kondisi saat ini, itu kita bisa berubah, kita yang berubah. Misalnya kita harus pakai masker, segala macam. Itu jangan denial lagi, itu dilakukan saja. Kedua, kita bisa merubah lingkungan. Semua, misalnya kalau dia kerja atau beraktivitas di rumah, itu ruangan kita buat lebih nyaman supaya kita bisa bekerja dengan baik, bisa berolahraga dengan baik. Dan kalau kita mau berkebun, melukis, silakan aja. Yang penting aktivitas itu pasti mendukung mengurangi stres. Kalau dia lakukan dengan memang hobinya dia ya. Oke. Berarti jalanin hobi, tetap happy gitu. Iya. Dan itu sebetulnya rumus dasar dan mudah diterapkan oleh siapapun begitu ya, dokter ya? Iya, sebetulnya iya, kita sebetulnya nomor satu harus aware sih sebetulnya terhadap keadaan sini. Baik. Kita menyadari keadaan ini nggak bisa dirubah. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga juga masyarakat nih dengar ya, kalau itu jangan stres. Lakukan saja hobi yang seperti biasa ya. Terima kasih dokter. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.